Apa kabar pemirsa WPI TV? Bagaimana puasa Anda hari ini? Saat ini Anda tengah menyaksikan Aktual, edisi 12 Juli 2013. Bersama saya, Dendi Givari. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi berita seputar mancanegara, tanah air, dan berita lokal kota Pekalongan. Disiarkan dari studio WPI TV, Stimik Widya Pratama, Pekalongan. Inilah Aktual. Terkait aksi protes yang berujung bentrok antara massa pendukung Presiden terguling atau Muhammad Mursi dengan massa penentang di Mesir, menyebabkan Jaksa Agung Mesir memerintahkan penutupan terhadap kantor Partai Kebebasan dan Keadilan di Kairo. Jaksa Agung Mesir memerintahkan penutupan markas besar Partai Kebebasan dan Keadilan di Kairo, Senin 8 Juli 2013. Partai Kebebasan dan Keadilan adalah sayap politik Ikhwanul Muslimin yang merupakan penyokong Presiden terguling Muhammad Mursi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya cairan yang mudah terbakar dan senjata api yang digunakan untuk melawan para pengunjuk rasa oleh aparat kepolisian pada Minggu 30 Juni lalu. Situasi politik Mesir pasca tergulingnya Muhammad Mursi belum kunjung menemukan titik terang. Aksi unjuk rasa dan bentrok antara pendukung dan penentang Mursi terus berlanjut di Kairo dan kota-kota lain. Bahkan Ikhwanul Muslimin menyerukan perlawanan terhadap pemerintah setelah puluhan pengikutnya tewas diserang oleh militer Mesir. Kecelakaan kereta terburuk terjadi di Kanada. Sebuah kereta api pengangkut minyak mentah meledak dan terbakar di kota 250 dari Montreal, Kanada. Kejadian ini menyebabkan gedung-gedung di sekitar hancur dan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Kereta api pengangkut minyak mentah meledak di Lac Mégantic, 250 km dari Montreal, Kanada. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 6 Juli 2013. Meledaknya kereta api pengangkut minyak mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan. Ledakan keras itu telah menewaskan 13 orang dan 40 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Ledakan yang memunculkan bola api dan asap hitam juga mengakibatkan puluhan bangunan mengalami kerusakan dan sekitar 2.000 orang harus dievakuasi. Perdana Menteri Kanada Stephen Harper yang berada di lokasi kejadian mengatakan bahwa kawasan yang terdampak akibat ledakan itu mirip zona perang. Sebagian besar kawasan kota telah hancur. Sekitar 30 bangunan yang terletak di kawasan bersejarah kota Lac Mégantic telah terbakar. Pesawat milik maskapai Korea Selatan, Asia Airlines, mengalami kecelakaan saat melakukan pendaratan di Bandara Internasional San Francisco, Amerika Serikat. Insiden ini menyebabkan badai pesawat terbakar. Sejauh ini dilaporkan 2 penumpang tewas. Asiana Airlines yang pernah mendapat penghargaan maskapai terbaik 2010 menurut versi Skytrax ternyata juga tidak menjamin 100% akan keselamatan penumpang. Pada Sabtu 6 Juli 2013, sebuah pesawat Boeing 777 milik maskapai Asiana Airlines yang terbang dari Seoul menuju San Francisco jatuh saat melakukan pendaratan di Bandara Internasional San Francisco. Dari 291 penumpang di dalam pesawat dengan nomor penerbangan 214, puluhan orang terluka dan 2 diantaranya meninggal dunia.
Maskapai ini melayani 14 rute domestik dan 90 rute internasional ke Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Oseania. Asiana Airlines adalah satu dari 2 maskapai penerbangan utama Korea Selatan yang saat ini diperkuat dengan 80 pesawat, baik produksi Airbus maupun Boeing. Rata-rata usia pesawat terbang milik Asiana adalah 8,2 tahun menurut data 2010. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah jeda pariwara berikut, Anda akan menyaksikan berita Tanah Air. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Aceh kembali dilanda gempa besar. Gempa 6,2 skala Richter mengguncang Aceh Tengah pada Selasa, 2 Juli 2013. Ribuan bangunan termasuk sekolah rusak berat. Ini setelah sepekan dari kejadian tersebut, pemerintah mulai memberikan bantuan, khususnya membangun kembali tempat tinggal korban. Gempa berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang Aceh pada Selasa, 2 Juli 2013 di Kabupaten Bener Meriah. Gempa yang tidak berpotensi tsunami menimbulkan kerusakan dan beberapa korban berjatuhan. Bantuan akan diberikan oleh pemerintah kepada korban gempa. Bantuan tersebut diantaranya terkait dana untuk memperbaiki rumah korban yang rusak ringan, sedang maupun berat. Dari data Menteri Koordinat Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, mengatakan sebanyak 6.178 rumah rusak berat, 3.016 rusak sedang, dan 6.789 rumah rusak ringan. Selain itu, sebanyak 28 puskesmas rusak berat, 1 rusak sedang, dan 10 rusak ringan. Untuk sekolah dari TK sampai SMA, total kerusakan mencapai 150 sekolah. Dari pihak pemerintah akan menyediakan tim pendamping untuk membangun rumah mereka yang lebih kokoh dari sebelumnya.
Pasar murah bangunan juga akan digelar oleh Kementerian Perindustrian, ujar Agung Laksono. Tidak semua warga bisa kembali menempati rumah tanah mereka karena ada 2 desa yang harus direlokasi lantaran parahnya bangunan yang rusak. Sebanyak 58.809 jiwa dari 14.183 keluarga mengungsi. Mereka memasang tenda-tenda dan mengungsi di sekitar rumah yang runtuh, kecuali di daerah yang tidak mungkin dihuni lagi. Untuk bantuan logistik sendiri cukup untuk 7 hari ke depan. Masih terkait gempa di Aceh, selain menyebabkan ribuan bangunan rusak, bencana ini juga menyebabkan tanah longsor yang menutup jalan-jalan utama. Namun hal ini justru menarik perhatian wisatawan. Gempa bumi yang terjadi di Aceh Tengah Selasa 2 Juli 2013 dengan kekuatan 6,2 skala Richter telah mengakibatkan longsor di beberapa titik jalan nasional ruas Biren hingga Takengon, Aceh. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 1 BBPJN Medan Wijaya Seta mengungkapkan kilometer 94 yang berada di sekitar 6 km dari Takengon tidak dapat dilalui akibat longsoran yang menutupi jalan. Ada 2 titik longsoran di kilometer 82 bisa dilalui oleh kendaraan dan 5 titik longsoran pada kilometer 93-94 memakan separuh bahu jalan tetapi masih bisa dilalui sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Selain jalan yang tertutup longsor, ada salah satu lokasi bekas gempa dan longsoran di Kabupaten Aceh Tengah yang menarik perhatian wisatawan. Mereka mengabadikan bekas longsoran tersebut dengan menggunakan kamera handphone. Tidak hanya wisatawan setempat, ada juga yang datang dari luar Aceh Tengah. Tetapi mereka tidak bisa mendekat ke arah tebing yang longsor dikarenakan dipasang polis lain. Menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak, juga karena bulan suci Ramadan, harga-harga kebutuhan pokok di pasar pun melambung naik. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan turun tangan memberikan bantuan, seperti melakukan operasi pasar. Ini dikarenakan Hal pasokan tersebut dari membuat peternak Presiden berkurang, Susilo Bambang sementara Yudhoyono permintaan menjelang mengajak Ramadan kepada terus jajaran meningkat. pemerintah untuk memberi perhatian lebih daripada tahun lalu kepada masyarakat. Presiden mengajak jajaran pemerintah dan semua unit usaha untuk benar-benar memberikan perhatian, bantuan, dan layanan yang lebih baik, agar beban para masyarakat lebih ringan lagi. Hal ini disampaikan oleh Presiden saat sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Senin 8 Juli 2013. Harga komoditas yang kenaikannya tinggi menjelang Ramadan adalah cabai rawit, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam. Untuk cabai rawit harga naik karena pasokannya berkurang. Sedangkan daging ayam dan telur ayam sebenarnya tidak ada masalah dalam pasokan. Akan tetapi adanya peningkatan permintaan sampai 40% yang membuat harga naik, ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bayu Krisnamurti. Bayu menambahkan, pihaknya akan terus melakukan operasi pasar dan pasar murah selama bulan Ramadan untuk membantu masyarakat di 33 provinsi. Jangan beranjak dahulu pemirsa, karena setelah ini kami akan menyajikan berita lokal seputar Kota Pekalongan. It's happening soon. It's Santa's big blowing in my direction.
Kereta api penumpang Tawang Jaya, jurusan Semarang, Jakarta, anjlok di jalur Kelurahan Bendan, Pekalongan, atau 50 meter sebelah timur stasiun Pekalongan. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun evakuasi berjalan cukup sulit. Kereta Tawang Jaya jurusan Semarang Pasar Senen Jakarta anjlok di jalur kereta api Kelurahan Bendan Pekalongan. Kejadian terjadi pada Senin pagi 8 Juli 2013 pukul 4.20 menimbulkan suara keras sehingga membuat warga kaget. Kereta dengan lokomotif bernomor CC2010405 ini membawa 10 gerbong saat bertolak menuju Semarang dan anjlok sekitar 500 meter sebelah timur stasiun Pekalongan. Gerbong yang anjlok yaitu gerbong 7 dan 8 membuat gerbong terpisah sejauh 50 meter. Tidak terdapat korban dalam insiden ini. Penumpang dalam gerbong yang anjlok kembali meneruskan perjalanan menggunakan gerbong yang selamat. Namun akibat dari kejadian ini bagian roda gerbong rusak parah dan rel serta bantalan rel juga turut rusak. Sementara itu anjloknya gerbong Tawang Jaya ini tidak sampai mengganggu lalu lintas kereta api karena jalur kereta sudah diberlakukan rel ganda atau double track. Mengenai penyebab anjlok, Kapolsek Pekalongan Barat Kompol Tukiran menyatakan masih menunggu hasil penyelidikan dari PT KAI. Tawang Jaya Ekonomi nomor 140 dan dengan masinis Saudara Damat. Terus dari pemeriksaan sementara penyebabnya apa? Masih dalam penyelidikan oleh SAI dari PT KAI. Untuk mengevakuasi gerbong, PT KAI dibantu alat berat dan tim teknis dari Semarang dan Tegal. Sementara hingga pukul 17 proses evakuasi masih berlangsung. Sebagai bentuk penolakan terhadap kemaksiatan jelang Ramadan, Front Pembela Islam atau FPI bersama ormas Islam lain melakukan aksi konvoi damai. Aksi ini juga sekaligus untuk menyerahkan surat kepada Wali Kota, Kapolres, dan Bioskop Borobudur dengan tuntutan untuk menutup kegiatan bioskop karena dinilai sebagai tempat berbuat maksiat. Ratusan massa Front Pembela Islam FPI bersama dengan organisasi Islam lainnya melakukan aksi konvoi damai pada Jumat 5 Juli 2013 sebagai wujud menolak maksiat jelang bulan suci Ramadan. Tujuan utama aksi konvoi ini adalah menyerahkan surat pada Wali Kota Pekalongan, Kapolres Pekalongan, dan pihak manajemen bioskop Borobudur Cineplex. Surat yang diserahkan adalah surat somasi agar bioskop Borobudur Cineplex menutup kegiatannya karena dinilai sebagai tempat berbuat maksiat. Massa berangkat dari alun-alun kota Pekalongan sekitar pukul 14.30 menuju Jalan RA Kartini, lalu meneruskan perjalanan hingga ke kantor Wali Kota dan DPRD Kota Pekalongan untuk menyerahkan surat dan diterima oleh Sekda Dwi Ari Putranto. Jadi nanti biar dibahas kita ini kan menerima surat dari FPI tembusan kepada Pak Wali. Kami sampaikan kepada Pak Wali. Selanjutnya, massa berangkat menuju kantor Polres Kota Pekalongan di Jalan Ponorogo. Dan terakhir, massa menuju ke Mall Banjarsari tempat bioskop Borobudur Cineplex berada untuk memberikan surat somasi. Bioskop Cineplex, kami berharap ini baik-baik saja. Tidak akan berbuat kerusakan atau apapun. Tidak anarkis kita, insya Allah tidak anarkis. Cuma persoalan jenengan ini tidak mau bubar. Begitu. Ya. Jadi kami ini yang terakhir kirimkan somasi kepada pengelola bioskop bahwa sampai H+1 bulan puasa ini kalau masih buka maka tolong bakar. Allah Akbar. Meski berjanji tidak akan melakukan sweeping, massa FPI tetap melakukan penyisiran ke tempat-tempat yang dianggap sebagai lokasi penyakit masyarakat, sekedar untuk memberikan peringatan. Namun, tempat-tempat tersebut tampak tutup. Bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, yaitu berupa bantuan kompensasi atas kenaikan harga BBM, mulai didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu, seperti yang terpantau di kantor Kecamatan Tirto, Pekalongan, 6 Juli 2013,
pembagian BLSM ini berjalan cukup tertib dan aman. Pembagian bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM dilaksanakan di kantor Kecamatan Tirto berlangsung tertib dan aman. Petugas dari kecamatan dan kantor pos tampak sibuk mengatur antrean masyarakat yang antusias menerima bantuan. Pembagian bantuan ini tampak teratur dan berbeda dari kota-kota lainnya karena telah dijadwal. Pembagian bantuan ini sudah dilaksanakan sejak hari Sabtu 6 Juli 2013 dan akan berakhir pada Selasa 9 Juli 2013. Banyaknya warga miskin yang terdaftar membuat Kecamatan Tirto mengeluarkan jadwal pembagian BLSM menurut desa masing-masing, yang dalam satu hari dapat melayani sampai 5 desa. Selain penjadwalan berdasarkan hari, di kantor kecamatan ini juga menerapkan pembagian berdasarkan jam, yaitu pukul 8 sampai 10. Menurut salah satu petugas Kecamatan Susmanto mengatakan alasan pembagian PLSM dilakukan di kantor kecamatan karena di Kecamatan Tirto belum mempunyai kantor pos dan juga demi faktor keselamatan karena kantor pos Kecamatan Pekalongan Barat yang merupakan indukan kantor pos Kecamatan Tirto tersebut terletak di pinggir jalan utama Pantura. Warga yang datang juga tampak tertib mengantri dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan oleh petugas. Demikian keseluruhan berita yang dapat kami rangkum untuk Aktual edisi 12 Juli 2013. Tetap saksikan Aktual hanya di WPI TV Stimik wp.ac.id. Saya Dendi Givari dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Salam, sampai jumpa.